masih belum ada. Cuma kan kalau nggak dilihat udah jadi kan semua juga sama, nggak ada yang didampingi. Oke, yuk. Ayo, udah. Ada lagi, Kang. Ayo. Dari sisi hukumnya kan sudah jelas, kemarin juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan bahwasanya permohonan PK yang mereka ajukan itu ditolak karena apa? Karena tidak adanya novum dan tidak adanya kekhilapan hakim judek fakti maupun judek juris dalam perkara ini. Berbicara novum tentu berbicara alat bukti. Novumnya itu kan yang mereka ajukan itu seperti visum. Visum itu bukanlah novum ataupun keadaan yang luar biasa. Itu adalah bukti yang sudah lama dulu, yang sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, dan di Pengadilan Negeri Cirebon itu sudah diperiksa visum ini. Sehingga itu bukanlah bukti lagi, bukti baru gitu loh. Terus katanya ekstraksi data. Nah, ekstraksi data ini juga sudah ada dalam berkas perkara. Jadi bukan hal baru lagi. Nah, tinggal lagi mereka membuat bukti seolah baru dengan keterangan-keterangan saksi dan lain-lain. Saya udah bilang kalau keterangan-keterangan saksi itu bisa dikarang-karang. Ya kan, siapa yang bisa membuktikan keterangan saksi yang mereka ajuin itu bukan karang-karangan? Gak ada yang bisa membuktikan itu, gitu loh. Orang si siapa namanya itu yang pernah melihat itu, bukan satu lagi bapak itu yang di jalan itu. Kliennya si Rasman itu siapa? Suroto. Nah, orang si Suroto aja bilang nggak kenal dengan mereka, orang dia yang ada di situ. Makanya saya menduga ini adalah saksi rekayasa, gitu loh. Karena tidak ada dilihat Suroto dia ada di situ. Kalau memang ada di situ pasti Suroto pernah lihat nih di sini kan gitu. Nah, sehingga apapun yang mereka bilang silakan aja, gitu loh. Sampai mereka buat akte notaris silakan aja. Tinggal lagi saya minta kepolisian, karena memang di sini ada akte notaris yang mereka bikin, saya minta pihak kepolisian untuk menelusuri dugaan akta palsu ini gitu loh. Nah, agar ditindaklanjuti secara hukum. Jangan juga membuat kegaduhan, kekeseruan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang menjadi fenomena dan tragedi bagi kita. Nah, berbicara tragedi hukum, ya sebenarnya yang membuat tragedi hukum ini adalah mereka sendiri. Ya kan, yang membuat suasana heboh, panas dan lain-lain mereka sendiri gitu. Dan mereka yang gugat, sendiri, mereka yang marah sendiri, mereka yang teriak sendiri, mereka yang pingsan sendiri gitu. Jadi aneh juga kita, kok kita yang salahin? Loh, mereka yang gugat, kok mereka marah-marah ke kita gitu. Dia yang gugat, dia yang teriak-teriak, dia yang marah-marah, terus dia yang pingsan. Salahnya ke kita gitu, kan aneh gitu. Artinya kalau dia sudah gugat, udah selesaikan aja gugatan dia. Terus kemarin kan mereka bilang kita percaya kepada hakim katanya. Ya, udah diputuskan hakim Pengadilan Negeri Bandung, hakimnya benar ini. Kita juga percayakan ini kepada Hakim Agung karena Hakim Agung ini yang paling tinggi semuanya. Itu mereka semua. Tiba-tiba diputus Hakim Agung tidak sesuai dengan kemauan mereka. Mereka bilang hakimnya nggak benar. Jadi berarti ini kan hanya menginginkan nafsu mereka aja. Apa yang kalau versi kami kan silahkan aja diproses objektif, kita serahkan kepada penegak hukum, apapun itu keputusannya kita hormati. Kan saya udah bilang di awal seperti itu. Oke, yuk. Ayo, udah. Ada lagi, Kang. Ayo.
dilihat udah jadi kan semua juga sama, nggak ada yang didampingi. Oke, yuk. Ayo, udah. Ada lagi, Kang. Ayo.